Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang budiman dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia, khususnya yang ada di Surabaya, karena konten kali ini akan menjawab pertanyaan teman di Surabaya yang merupakan juga teman kos ketika berada atau kuliah di Jogja dulu di UGM. Teman saya ini Mbak Lis, Mbak Lis, namanya Listio, panggilnya Mas Tio ya. Jadi beliau bertanya beberapa hari yang lalu ya, ini baru saya bikin videonya. Sebenarnya sudah saya jawab, cuma agar lebih gampang diingat lagi jawaban ini juga, siapa tahu jawaban ini atau pertanyaan ini juga pernah dialami oleh sahabat-sahabat budiman lainnya. Jadi Mas Tio ini bertanya ya, ini temannya yang punya perkara ya. Jadi temannya itu pernah menjual sebuah rumah. Jadi ceritanya temannya menjual sebuah rumah. Nah, setelah menjual itu temannya ini ya sudah pindah ke tempat lain. Jadi istilahnya kalau rumahnya itu dijual di Kabupaten A, setelah menjual maka temannya itu si penjual ini pindah ke Kabupaten B. Jadi berselang waktu kira-kira beberapa tahun kemudian, si penjual ini ya, kita pakai si penjual ini itu ditelepon balik oleh tetangganya, oleh mantan tetangganya ya, yang mengatakan bahwa si penjual ini itu rumahnya itu atau bangunannya itu melewati batas dari si tetangga ini itu. Nah, kronologis perkaranya begini. Si penjual ini dulu dia membeli tanah kosong, jadi masing-masing kaplingan ya. Jadi baik dia sama tetangganya itu masing-masing membeli kaplingan, jadi masing-masing sudah ada patok dan masing-masing sudah memiliki sertifikat. Tetangganya memiliki sertifikat, si penjual ini pun atau teman dari Mas Tio ini yang bertanya itu juga sudah memiliki sertifikat. Ketika membangun rumah ya, si tetangga itu tidak pernah komplain. Jadi ini kronologisnya ya, supaya lebih jelas gambarannya. Si tetangga itu tidak pernah komplain tentang batas-batas tanah. Jadi asik-asik aja si tukang mengerjakan rumah ya, ketika meletakkan pondasi kanan kiri muka belakang itu tidak ada yang komplain, termasuk tetangga yang ini tidak komplain juga ya itu. Nah, jadi bertahun-tahun rumah itu ditinggali, anggaplah mungkin dari pertanyaan 3 tahun sudah ditinggali rumahnya itu, kalau lebih 3 tahun ya rumahnya itu ditinggalin. Tidak ada yang protes, tidak ada yang mengkomplain bahwa si dia ini mengambil tanah orang lain atau bangunannya melewati batas dan mengambil tanah orang lain. Tapi setelah menjual, ini lucunya, setelah menjual tetangganya itu barulah komplain. Itu pun setelah menjual itu beberapa tahun kemudian baru si tetangga ini komplain dan meminta ganti rugi, merasa dirugikan bahwa bangunan rumahnya itu sudah melewati batas, menyeberang ke batas rumahnya, ke batas lahannya ya, sehingga si tetangga ini merasa dirugikan dan meminta ganti rugi. Lewatnya tidak banyak
hitungan senti ya, tapi kali 20 meter ya lumayan juga ya. Bisa mungkin 6 jutaan, mungkin 7 jutaan ya, 6 jutaan sampai 7 jutaan mungkin. Nah, sahabat Wineman, si penanya menanyakan bagaimana seharusnya dia bertindak, bagaimana dalam konteks hukumnya, apakah dia bisa digugat oleh si tetangga atau tidak ya. Nah, begini, pertama-tama kita ingin memberikan solusi dulu, jadi pemahaman hukum dulu. Yang sebenarnya dalam perkara perdata itu, kalau bisa terjadi perdamaian lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Terkait dengan lahan yang menyeberang atau si pemilik lahan yang kemungkinan ya, kemungkinan mengambil sedikit lahan tetangganya, itu bisa diselesaikan dengan 2 jalan sebenarnya. Yang pertama adalah dengan musyawarah, tentu dengan ya sama-sama bermusyawarah ya, atau bisa dengan damai ya. Kalau mau mengganti ya diganti, itu jalan yang bagus ya. Jadi menjaga-jaga, jangan-jangan memang melebihi ya, karena ketika memang betul-betul melebihi kemudian kita ngotot ya, itu kan urusannya akhirat nanti di pengadilan akhirat. Pengadilan dunia mungkin tidak kena, tapi pengadilan akhirat kita dapat ya. Tapi kalau Anda ragu, Anda ragu bahwa tanah Anda tidak mungkin melebihi, dan ketika Anda membangun rumah itu sudah betul-betul dan sertifikat, sesuai dengan sertifikat luasnya ya, maka tidak usah ganti rugi ya. Nah, jangan satunya apa? Jangan satunya diselesaikan di pengadilan, tapi yang ke pengadilan bukan Anda, bukan si penjual, tetapi orang yang merasa dirugikan. Jadi dia yang penggugat situ ya. Jadi orang yang merasa dirugikan itu tetangga Anda, dia harusnya melakukan gugatan ke pengadilan ya, sebagaimana dalam pasal 118 HR bahwa yang melakukan gugatan itu adalah si penggugat, bukan si tergugat ya. Tapi si penggugat mengajukan gugatan ya kepada ketua pengadilan negeri ya. Itu tempat ya, kalau objeknya adalah benda tidak bergerak, maka mengikuti lokasi objek di mana pengadilan itu berada. Seperti itu ya. Nah, itu langkah. Jadi, nah, bagaimana hukumnya ke depan lagi, lebih jauh lagi. Karena Anda begini ya, Anda ini adalah penjual, Anda juga membeli dari seseorang, anggaplah si pemilik lahan yang luas itu, itu udah pecah-pecah ya, masing-masing sudah bersertifikat. Nah, si penanya ini bertanya lagi, bagaimana kan sudah punya sertifikat. Nah, itu. Jadi kalau Anda membangun lahan itu, membangun rumah itu sesuai dengan nominal di dalam sertifikat, kok nominal, maksudnya luasnya, panjang ya, panjang dan lebarnya ya, muka belakang sampai kanan kiri sesuai ya, maka sertifikat itu bisa menjadi alat bukti yang kuat. Di dalam hukum perdata kita, alat bukti yang terkuat itu adalah sertifikat ya. Sertifikat atau kita bisa kenal alat bukti tertulis. Jadi bukan hanya sertifikat ya. Ya, alat bukti tertulis itu banyak ya. Kalau terkait dengan pembuktian kepemilikan tentu sertifikat. Kalau terkait dengan pembuktian bahwa telah terjadi transaksi jual beli, tentulah akta jual beli dan sebagainya. Jadi sertifikat ini adalah alat bukti tertulis, dan alat bukti tertulis di dalam hukum kita itu menjadi alat bukti yang sempurna. Artinya, ini juga sudah sebenarnya saya sampaikan di konten-konten sebelumnya tentang alat bukti ya. Jadi maksudnya alat bukti sempurna adalah alat bukti yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Jadi isi dari alat bukti itu tidak boleh dibantah oleh hakim. Hakim harus menerima bahwa isi dari alat bukti tertulis itu adalah betul ya. Kalau itu alat bukti otentik ya. Kalau surat akta otentik. Jadi sertifikat itu merupakan akta otentik. Nah, akta otentik dalam hukum kita itu memiliki pembuktian sempurna yang tadi saya jelaskan. Ya, pembuktian sempurna artinya isi dari
akta otentik tersebut tidak boleh dibantah, harus diterima oleh hakim ya, atau siapa saja, kecuali memang ada pembuktian sebaliknya bahwa pembuatan akta otentik itu tidak melalui prosedur yang berlaku, itu baru bisa dibantah ya. Itu jadi sertifikat yang Anda miliki itu adalah akta otentik, dan akta otentik adalah merupakan pembuktian sempurna. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Nah, insya Allah ya, kalau Anda memiliki sertifikat, Anda sudah sesuai dengan apa, bangunan Anda sudah sesuai dengan sertifikat, jangan khawatir. Yang kedua, Anda ini kan menjual, sebelum Anda menjual kepada orang lain ya. Nah, kemudian Anda juga itu membeli dari orang lain. Jadi Anda beli dulu, kemudian Anda jual. Jadi Anda ini sudah pihak kedua sebenarnya, sudah orang kedua, bukan pihak kedua tapi orang kedua ya. Orang pertama yang menjual itu adalah orang yang tempat Anda membeli, kemudian Anda ini orang kedua yang ya, kemudian Anda menjual lagi kepada orang ketiga. Jadi sebenarnya dalam konteks hukum Anda tidak usah khawatir, karena bukan Anda yang nanti akan digugat ya, bukan Anda yang akan digugat nantinya, tapi yang digugat itu adalah si pemilik yang sekarang, si pembeli yang sekarang ya, orang yang membeli dari Anda, dialah nanti yang akan digugat. Jadi Anda enjoy aja, nanti kalau Anda yang diminta ya silakan datang ya. Jadi Anda enjoy aja, sebenarnya bukan, Anda tidak punya lagi urusan dengan si tetangga Anda, dia mantan tetangga Anda. Sebenarnya yang punya urusan adalah mantan tetangga Anda dan ya, orang yang membeli tanah Anda. Nah, biasanya dalam hukum perdata kita ya, Anda itu kan menjadi turut tergugat ya. Kemudian juga penjual pertama atau tempat Anda membeli juga menjadi turut tergugat ya. Ini agak susah ya, agak susah. Biasanya kalau penggugat itu tidak mencantumkan ya, semua pihak, biasanya itu misalnya memang sudah seharusnya, maka putusan itu adalah NO. NO itu dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai gugatan tidak dapat diterima, sehingga ya tidak ada menang kalah situ ya, tidak ada menang kalah. Tapi yang artinya apa, si penggugat tidak bisa menyuruh keluar atau menyuruh mengganti rugi karena putusannya tidak dapat diterima ya. Jadi tenang saja, dan saya kira si penggugat itu tidak akan mungkin mendapatkan alamat Anda ya, gitu. Jadi agak susah ini karena sudah berpindah tangan dari tangan satu ke tangan lain ya. Intinya ya, silakan Anda berhubungan dengan si pembeli Anda, ukur baik-baik. Kalau saran saya ya, ukur baik-baik apakah memang luas tanahnya itu, luas bangunan yang Anda bangun itu memang berlebih, tidak sesuai dengan isi sertifikat. Kalau sesuai ya sudah, tenang aja ya, santai aja. Kalau ya tidak ada masalah sih, masa dunia aman, masa akhirat juga aman. Tetapi jika memang itu berlebih sedikit ya, saran saya sebaiknya ya memang walaupun tanpa pengadilan ya diganti aja kalau memang berlebih ya lebih segitu. Tapi diukur baik-baik dulu lah ya. Tapi semua itu kembali kepada Anda sebenarnya. Jadi seperti itu ya, saya yang memberikan gambaran umumnya saja ya. Nanti teknisnya ya kalau dialami insya Allah ada lagi hal-hal lain kalau dijalani. Jadi saran saya ya, kalau memang itu melampaui batas ya, atau mengambil jalan lainnya ya silakan ya diganti, karena itu kalau tidak diganti sekarang maka urusannya adalah akhirat. Pengadilan itu kan ada dua, ada pengadilan dunia, ada pengadilan akhirat bagi orang yang beragama loh. Tapi kalau Anda sangat yakin bahwa tidak mungkin melebihi dan tugas Anda tidak mungkin melebih-lebihkan ya, maka Anda santai aja ya, biarkan saja yang bersangkutan itu melakukan gugatan, mengajukan gugatan ke pengadilan. Analisis saya, ketika dia mengajukan gugatan pasti akan menemui putusan tidak dapat diterima atau NO
Ya, mengapa demikian? Karena alamat Anda kan ya tidak mungkin ditahu oleh si penggugat itu, ya, kecuali Anda memberikannya. Dan itu juga biayanya nggak seberapa sih sebenarnya. Apa? Biayanya sih mahal juga sih. Misalnya begini, lokasi itu ada di Kabupaten A. Sementara Anda itu ada sekarang di Kabupaten Z. Ini jauhnya kira-kira menempuh jarak itu kalau naik kendaraan semalaman. Ya, itu biayanya sangat mahal itu. Saya kira si penggugat itu yang tadi yang merasa ya, yang barangkali diambil haknya, itu akan pikir 2 kali, 3 kali, sampai 100 kali kalau mau mengajukan gugatan, karena biaya untuk mengajukan gugatan itu mahal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya, mungkin juga putusan dari pengadilan NO karena alamat Anda yang tidak jelas. Yang juga tentu dia juga harus menggugat, bukan menggugat ya, tapi memasukkan tempat Anda membeli itu, orang tempat Anda membeli itu sebagai turut tergugat. Jadi mas dari salah satu pihak, ya. Nah, ya tidak mungkin lah kalau orang yang menjual pertama itu tidak diketahui alamatnya, ya pengadilan pasti akan memberikan putusan NO gitu. Jadi ini agak-agak susah ya, agak susah memang. Nah, begitu, sekian dari saya. Semoga apa yang saya terangkan ini bermanfaat bagi kita semua, utamanya yang memberikan pertanyaan ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Ya, like sebanyak-banyaknya, like ya, share sebanyak-banyaknya agar banyak yang bisa like. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara burung walet ini, mudah-mudahan tidak masuk ya. Mudah-mudahan tersaring yang ini, suara burung waletnya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.